Jalali wajhi wa sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim wa hikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, teman-teman semuanya, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bermajelis bersama. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya ya. Saya senantiasa berharap dan berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, senantiasa terjaga kesehatannya, dan kita disibukkan oleh Allah SWT di dalam kebaikan. Dan Ahad ini alhamdulillah di sore hari ini kita disibukkan oleh Allah SWT di dalam kebaikan. Saya yakin hari-hari ini sebenarnya teman-teman juga teramat sibuk ya. Kuliah sudah mulai kan ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Kuliah sudah mulai, mungkin beberapa di antara teman-teman mulai aktif juga di organisasi meskipun secara daring. Saya bisa membayangkan pasti sibuknya luar biasa. Belum lagi tugas-tugas ya, karena kuliah daring kadang-kadang diidentikan dengan tugas yang semakin numpuk dan dosen yang tidak punya perasaan. Jadi teman-teman sekalian, kira-kira itu hal yang patut untuk kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita di dalam kebaikan. Saya seringkali menyampaikan kalau Allah sibukkan kita di dalam kebaikan, maka sesungguhnya itu bagian dari arahan Allah agar kita berada di dalam kebaikan. Sekali lagi, kalau Allah membuat kita itu sibuk, itu sesuatu hal yang patut untuk kita syukuri. Berlelah-lelah di dalam kesibukan adalah kebaikan yang diharapkan oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairas ta'malah." Kalau Allah itu menghendaki dalam diri seseorang itu ada kebaikan, maka Allah akan bikin dia itu sibuk. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan bikin dia itu sibuk. Kaifa yastamilhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah itu membuat kita itu sibuk? Itu pertanyaan para sahabat. Lalu Nabi menyampaikan dan menjelaskan, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Allah akan bimbing dia untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita disibukkan oleh Allah SWT, banyak agenda, di tengah-tengah tumpukan tugas-tugas kuliah, lalu ada juga tugas-tugas organisasi, ada tugas-tugas yang lainnya. Begitu teman-teman berada di rumah juga sebenarnya nggak nganggur bener gitu ya. Karena di samping kuliah pasti juga harus membantu orang tua dan seterusnya gitu. Sesungguhnya kesibukan-kesibukan yang itu apapun bentuknya, selama dia berada di dalam kebaikan, itu bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, itu bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, pantaskah kita untuk mengeluhkannya dengan tumpukan-tumpukan agenda-agenda itu, dengan tumpukan tugas-tugas kita? Rasa-rasanya kok nggak layak ya kita untuk mengeluhkan. Kenapa? Wong itu anugerah Allah kok, anugerah kok kita keluhkan. Semestinya kita mensyukurinya karena itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan mengharapkan gitu betapa salah seorang sahabat baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau meninggal pagi tadi ketika malam harinya baru saja mengikuti rapat dan surah untuk membincangkan tentang perkara dakwah. Rasa-rasanya kematian yang begitu sangat indah. Karena apa? Karena hidup itu dipungkasi, diakhiri dengan kebaikan. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kita harapkan kan. Ada orang yang dia meninggal ketika dia sedang beramal kebaikan atau baru saja beramal kebaikan, dan itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, sekali lagi begitu Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita di dalam kebaikan, apapun bentuknya, semestinya kita lebih layak untuk mensyukurinya. Karena tidak semua orang itu disibukkan, dibikin sibuk oleh Allah SWT. Nah, kalau kita kehilangan banyak amanah dan banyak peluang-peluang kebaikan, semestinya kita itu lebih pantas untuk berduka.
Sekali lagi kita lebih pantas untuk bersedih dan kecewa. Nah, teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan berbincang tentang matinul khuluq ya, kalau nggak salah ya. Kita berbincang tentang matinul khuluq. Apa itu matinul khuluq? Dari kata matin, kokoh, teguh, sekaligus kuat. Khuluq itu tabiat, perilaku, akhlak, apalagi ya, budi pekerti lah, kira-kira begitu. Jadi matinul khuluq itu apa? Matinul khuluq itu adalah perilaku-perilaku yang kokoh dan kuat yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak itu tertancap kuat di dalam diri seseorang. Nah, akhlak itu sendiri sebenarnya teman-teman sekalian, kalau dia berdiri sendiri itu maknanya lebih banyak ke makna positif ya. Tetapi kalau dia ditautkan dengan sifat-sifat tertentu, baru kemudian menyesuaikan dengan sifat yang mengiringinya. Akhlaknya buruk, berarti akhlak itu tidak lagi netral, tetapi dia bersifat buruk. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, biasanya maknanya adalah makna yang positif. Dia tidak berakhlak itu artinya akhlak di situ sebenarnya maknanya adalah makna positif. Dengan tidak berarti dia tidak baik. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih akhlak itu? Saya ingin sampaikan apa yang dituturkan dan dijelaskan oleh Imam Ghazali untuk kita semuanya. Bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. Jadi sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan yang gampang. Jadi perbuatan itu perbuatan yang enteng-enteng saja untuk dilakukan, gampang untuk dilakukan. Bisuhulah, sekaligus juga mudah, wa yusrin. Jadi sesuatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang menimbulkan perbuatan yang gampang sekaligus mudah untuk ditunaikan, dikerjakan. Tanpa, kata Imam Ghazali ya, tanpa memerlukan pemikiran sekaligus pertimbangan. Jadi tidak ada pemikiran dan pertimbangan lagi. Ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Tidak ada lagi pertimbangan ataupun pemikiran yang menyertai itu ya. Jadi berarti dengan demikian ada sifat apa dari akhlak itu? Tabiat perilaku itu dikatakan sebagai bagian dari akhlak itu kalau dia spontan. Jadi dia spontan, wis ora mikir-mikir nah gitu ya, tidak lagi mikir-mikir dan tidak lagi ditimbang-timbang. Itu namanya akhlak. Kalau dia masih dipikir-pikir, masih ditimbang-timbang, maka dia belum menjadi bagian dari akhlak kita. Tapi kalau dia bagian dari akhlak kita, itu sudah nggak dipikir-pikir lagi gitu. Makanya teman-teman sekalian, kira-kira satu akhlak itu makna sederhananya adalah berarti tabiat itu harus konstan. Jadi konstan, ajak gitu. Dalam situasi dan kondisi apapun ya itulah yang akan muncul gitu. Yang kedua adalah spontan. Dia tidak dipikir-pikir, tidak ditimbang-timbang, spontan muncul begitu saja. Kalau teman-teman baik, ada tamu karena cantik, good looking gitu, terus kita suguhi, kita sambut dengan senyum gitu. Tetapi kalau ada teman kita sudah kumal, nggak menarik, nggak asik, lalu kita berbeda sikap, itu artinya menghormati tamu itu belum menjadi bagian dari akhlak kita. Bisa dipahami ya? Jadi dia belum menjadi bagian dari akhlak kita. Dia menjadi bagian dari akhlak kita, yang datang siapapun itu akan kita sambut dan kita muliakan dengan sebaik-baiknya. Konstan dan spontan. Dua sifat itu yang menjadi penanda bagian dari akhlak itu ya. Konstan dan spontan. Teman-teman berhadapan dengan siapapun itu senantiasa tersenyum dengan siapapun gitu. Secara wajar ya. Itu konstan, begitu terus. Mau ketemu dengan si A, mau ketemu dengan si B, teman-teman senantiasa senyum, ramah gitu. Itu bagian dari akhlak. Kenapa? Karena dia konstan sekaligus spontan. Muncul begitu tidak dipikir-pikir. Tapi teman-teman, ini kok cakep banget ini, orangnya cakep banget itu. Aku senyum lah.
Nah, itu masih dipikir-pikir, gitu. Aku senyum enggak, itu namanya masih dipikir-pikir gitu. Nah, kalau masih dipikir-pikir, masih ditimbang-timbang, nah itu belum bagian dari akhlak kita. Kita masih belajar untuk menyesuaikannya. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira itu gambaran sederhananya. Nah, kita itu ingin bahwa diri kita itu menjadikan sesuatu yang baik itu konstan, kita lakukan terus-menerus, sekaligus juga spontan. Sudah nggak dipikir-pikir lagi. Kalau kita mau berbuat baik, misalnya ya, teman-teman kalau di asrama misalnya, barang kotor, meja kursi berantakan, teman-teman lalu merapikan, membersihkannya, menata ulang dengan sebaik-baiknya. Tapi begitu pulang ke rumah, rumah kita itu berantakan, meja kursi, terus tapi kita diam saja, berarti yang kemarin itu ada motif yang lainnya. Sementara yang sekarang itu belum menjadi bagian dari akhlak kita. Dia belum menjadi bagian dari akhlak kita. Tapi kalau dia sudah menjadi bagian dari akhlak kita, begitu tahu dimanapun dalam situasi seperti apapun, kok ada yang berantakan, ada yang kotor, itu rasa-rasanya kita gatel untuk segera melakukan dan berbuat sesuatu gitu. Teman-teman itu sangat cinta betul dengan kebersihan, lalu datang ke sebuah masjid. Tiba-tiba kita mengetahui ini kok tempat wudhunya penuh dengan pasir itu ya, kotor banget. Lalu refleks saja, spontan teman-teman ambil pel di situ, lalu teman-teman bersihkan. Tanpa menimbang-nimbang gitu. Oh ini kan ada dosen saya gitu, saya akan bersihkan gitu. Itu kalau seperti itu belum bagian dari akhlak. Tetapi kalau spontan saja, entah ada orang atau tidak, kita lalu memikirkan bahwa ini bagian dari kebaikan, lalu kita lakukan, itulah bagian dari akhlak itu. Nah teman-teman sekarang tolak ukur akhlak itu apa? Jadi tolak ukur akhlak itu apa? Tolak ukur akhlak tentu adalah risalah. Jadi penilaiannya adalah penilaian berdasarkan pada syara. Itu artinya teman-teman sekalian, kita itu mengukur sesuatu itu sebagai akhlak yang baik atau tidak itu berdasarkan pada pertimbangan syara. Pada pertimbangan Quran dan Sunnah seperti apa. Makanya mungkin gini ya, kadang-kala kita itu bersembunyi di balik sifat buruk kita itu dengan mengambil pilihan-pilihan sikap yang tertutup untuk tidak berubah. Kenapa? Dengan dalih-dalih apa? Misalnya dengan ini kan karakterku gitu. Ini kan tabiatku, ya aku itu memang begini gitu. Aku itu memang begini. Teman-teman sekalian, mungkin bukan itu tolak ukur kita itu ya. Tolak ukur kita adalah penilaiannya itu adalah penilaian syara. Misalnya begini, kita itu oleh teman-teman dibilang kamu itu mbok ya senyum toh ya. Orang itu kalau lihat kamu itu angker gitu loh. Kamu itu rasa-rasanya menyeramkan gitu, mbok ya yang ramah dengan siapapun gitu. Lalu kita bilang, aku itu nggak apa-apa gitu. Aku itu nggak apa-apa. Ya memang aku itu begini gitu. Sebenarnya masukan dari teman-teman itu bagus gitu. Tinggal kita menilai dan menakar diri kita. Oh ya, kalau Nabi mencontohkan seperti apa ya? Oh, Nabi mencontohkan agar kita itu ramah pada semua orang gitu. Kita memang tidak punya persoalan dengan orang lain dan kita mengatakan aku nggak punya masalah gitu. Hanya wajah kita itu memang tidak terlatih untuk tersenyum dan bersikap ramah. Kalau Rasulullah mengajarkan kita untuk tersenyum dan bersikap ramah, maka kita harus terbuka untuk mengubah diri kita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kira-kira ya teman-teman sekalian, kita menghendaki agar tolak ukur kita di dalam berperilaku itu benar adanya, yaitu penilaian syara. Risalah itu seperti apa, Quran dan Sunnah itu seperti apa, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikannya. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikannya. Kita bisa menyesuaikannya kalau kita, salah satu diantaranya, kita terbuka terhadap diri kita. Jadi tugas terbesar kita sebagai seorang muslim adalah mendekatkan kepribadian kita itu pada kepribadian Rasulullah SAW sebagai role model kita. Jadi tugas terbesar terberat kita adalah kita mendekatkan diri kita itu agar
lebih dekat kepribadian dan perilakunya itu dengan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para soleh dan para sahabat. Nah itu yang kita inginkan. Nah teman-teman sekalian, makanya kita mengingat satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan satu doa, Allahumma kama hasanta khalqi fa'ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan, memperindah, menjelitakan penampilanku, membuat aku itu good looking, gitu ya. Fa'ahsin khuluqi, maka baguskan dan indahkan pula akhlak dan perilakuku itu. Sebenarnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini mengajarkan apa kepada kita? Rupa-rupanya good looking itu kan given gitu ya. Itu nggak bisa dipersoalkan gitu. Jadi kalau seseorang itu good looking atau tidak itu sudah nggak bisa untuk dipersoalkan gitu. Itu bagian dari itu tadi ya, Allahumma kama hasanta khalqi, sebagaimana Engkau telah membaguskan. Jadi yang membaguskan kita, membuat kita good looking itu ya Allah SWT gitu. Itu sudah nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Sehingga ya Nabi Yusuf itu ganteng itu ya memang begitu gitu. Mus'ab ganteng itu ya memang sejak awalnya memang sudah good looking gitu. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya bagusnya seseorang, apalagi para dai itu tidak sekedar yang given, tetapi ada sesuatu yang bisa untuk kita tata, kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga penampilan kita itu menjadi baik. Kita kembali pada persoalan tadi ya. Jadi kira-kira gini, diri kita itu rupa-rupanya tidak puas, semestinya tidak puas hanya dengan penampilan yang baik. Karena Nabi menyampaikan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penampilanku, maka fa'ahsin khuluqi, maka baguskanlah pula akhlakku. Sekali lagi, ini kan era ketika semua wajah bisa difilter kan ya. Instagram, HP kita bisa membuat wajah kita menjadi jauh lebih bagus, dan riset-riset memperlihatkan beberapa teman-teman perempuan merasa lebih pede ketika wajahnya difilter dengan aplikasi itu. Tapi rupa-rupanya agama tidak berhenti sampai di situ, tidak. Itu kan kamuflase gitu. Seseorang, meskipun itu juga menyisakan persoalan ya, beberapa riset menyampaikan kami merasa khawatir, kita merasa cemas kalau nanti ketemu di dunia nyata, ternyata orang memberikan penilaian yang berbeda gitu. Kok tidak secakep ketika di Instagram ya. Nah, itu orang menjadi cemas dan khawatir. Ya memang segala hal yang instan itu, segala hal yang sifatnya kamuflase itu kadang-kala berujung pada kecemasan pada diri seseorang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bikin ini ya bagannya, coba teman-teman bikin bagannya, ada garis yang vertikal, lalu ada garis yang horizontal itu. Yang vertikal anggap saja sebagai good looking, indah pada sisi penampilannya, lalu yang horizontal itu ada indah pada sisi akhlaknya. Maka kita akan menemukan 4 kuadran kan. Kita turunkan saja doa Rasulullah SAW ini dalam 4 kuadran itu. Berarti ada orang-orang yang bagus penampilannya, ini di kuadran pertama, tetapi sekaligus juga ada mereka yang bagus akhlaknya. Ini di kuadran pertama ya. Saya nggak ngerti cara bacanya gimana. Benar ya, kuadran pertama ya. Jadi ada positif, negatif gitu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda yang penampilannya oke, kece gitu, bagus gitu, tetapi sekaligus juga dia memiliki perangai yang baik, penampilan yang bagus, sekaligus juga akhlak yang mempesona. Ini di kuadran pertama. Dan ini yang perlu untuk kita miliki. Kenapa? Kita melihat, teman-teman sekalian, Allah itu cinta pada pribadi-pribadi yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Saya kira hal yang
perlu untuk kita lihat kuat pada siapa. Salah satu di antaranya tentu adalah kuat pada sisi akhlaknya. Salah satu di antaranya ada kuat pada sisi keimanannya, kuat pada sisi akhlaknya, kuat pada sisi pengetahuannya, kuat pada sisi fisiknya, kuat pada sisi aset-aset ekonomi dan kemandiriannya gitu. Nah, itu bagian dari mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Meskipun Nabi lalu menyusulinya dengan menyampaikan wa fi kulli khair. Di antara keduanya itu, baik mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat, memang ada kebaikan gitu. Semuanya sama-sama baik. Kenapa sama-sama baik? Karena mereka berada dalam rengkuhan keimanan. Itu yang menjadikan mereka sama-sama baik. Tapi meskipun sama-sama baik, wa fi kulli khair itu, meskipun mereka dalam kebaikan itu, tetap saja Allah itu lebih mencintai yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik adalah yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lebih lemah. Yang lebih dicintai adalah yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lemah. Yang berdaya, yang soleh tetapi sekaligus juga berdaya, itu yang lebih diharapkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tadi adalah mereka yang memiliki penampilan yang baik tetapi sekaligus juga akhlak yang kuat. Nanti di kuadran kedua, mereka penampilannya bagus tapi akhlaknya tidak baik. Tentu ini tidak kita harapkan. Nanti di kuadran ketiga, ini sudah sama sekali nggak bisa diharapkan ya, dijadikan sebagai istri atau suami pun sudah nggak layak banget ini. Sudah nggak baik, penampilannya sudah buruknya luar biasa gitu, horor, tetapi sekaligus juga akhlaknya tidak dia miliki. Ini di kuadran 3, orang-orang yang penampilannya berantakan, amburadul, tetapi sekaligus akhlaknya sudah tidak mempesona sama sekali. Nah, di kuadran keempat siapa itu? Mereka yang penampilannya bagus, tetapi ternyata mereka yang akhlaknya baik, perilakunya baik, tetapi dia tidak memiliki penampilan yang cukup. Tentu ini juga tidak menjadi magnet sebenarnya. Orangnya baik, tetapi ternyata penampilannya tidak mendukung, tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, doa Nabi SAW ini sebenarnya mengajarkan kita ya, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau telah memperindah penampilanku, maka baguskan pula, jelitakan pula akhlakku. Nah, teman-teman sekalian, itu hal yang perlu untuk kita petakan. Diri kita sebenarnya masuk di kuadran yang keberapa gitu. Mudah-mudahan kita beranjak untuk masuk di kuadran yang yang pertama tadi. Kita memiliki penampilan yang terjaga dengan baik, sekaligus juga kita memiliki akhlak yang mempesona, sehingga kita menjadi dai-dai yang memiliki kepribadian magnetis untuk orang lain. Penampilan kita tidak menakutkan orang, penampilan kita oke, kita ngumumi kebanyakan orang, tetapi sekaligus juga kita tidak melanggar syariat, akhlak dan perilaku kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, sekarang bagaimana agar kita memiliki akhlak itu? Bagaimana cara kita untuk menanamkan akhlak ke dalam diri kita? Pertama tadi kita menyadari sepenuhnya bahwa role model kita, sumber pijakan dan rujukan dari akhlak dan perilaku itu adalah penilaian syara. Jadi Quran dan Sunnah. Nah, contoh role modelnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang pertama apa yang harus kita lakukan? Menurut saya yang pertama adalah meyakini bahwa Rasulullah itu adalah role model terbaik. Jadi kita meyakini sepenuhnya bahwa Rasulullah SAW itu sebagai role model terbaik. Dengan cara seperti itu, kita memiliki ketakjuban dan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama yang harus kita miliki. Nggak mungkin kita akan mencontoh bahkan lebih dalam lagi kalau kita sendiri nggak meyakini bahwa Rasul itu sebagai role model. Nah, yang kedua adalah kita berpikir nggak mungkin kita akan mencontoh Rasul kalau kita nggak dekat dengan beliau. Kita tidak mengetahui, tidak memahami beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah mempelajari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW itu kita turunkan lagi dengan cara keinginan kita yang besar untuk mengetahui sedetail-detailnya tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut saya kita yang berjarak dengan beliau, jadi kita yang berjarak dengan beliau itu jauh lebih berhajat untuk mengetahui secara detail bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita lebih berhajat? Dan para sahabat itu yang mereka hidup bersama dengan Nabi, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka hidup sezaman dengan Nabi, mereka bersama dengan beliau SAW, itu saja kerinduan mereka dan rasa ingin tahu mereka untuk mengetahui detail-detail kehidupan Rasulullah SAW itu sangat tinggi gitu. Apalagi kita gitu ya, yang memiliki jarak dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan para sahabat itu ya, karena aktivitas mereka yang sangat beragam, ada di antara mereka yang sering keluar kota. Tetapi aktivitas ketika kembali lagi ke Madinah itu nyaris sama. Apa itu? Keinginan untuk mengetahui apa yang diperoleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa orang sahabat yang bahasanya orang Jogja itu kekindil dengan Rasul gitu, kemana-mana Nabi pergi dia akan ikut gitu. Majelis-majelis Nabi nyaris tidak pernah tertinggalkan. Tetapi ada juga di antara para sahabat itu yang intensitas pertemuannya dengan Rasulullah SAW itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ahlus Sufah mungkin dia akan lebih banyak berinteraksi dan dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Orang-orang seperti halnya Abu Hurairah, dia akan lebih banyak informasi secara detail tentang Rasulullah SAW. Tetapi ada beberapa orang sahabat yang mereka tidak bisa detail mengetahui karena kebersamaan mereka yang tidak intensif dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Para panglima-panglima perang mungkin akan ada waktu sekian lama yang mereka harus berpisah dengan Rasulullah SAW. Tetapi tabiat mereka itu sama. Begitu mereka pulang ke Madinah, yang dilakukan adalah mereka bertanya dan mengejar apa yang diperoleh. Ada nasihat-nasihat apa dari Rasulullah SAW. Ada perilaku dan peristiwa apa yang terjadi selama mereka pergi itu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya kita mengenal satu contoh sederhana saja. Bagaimana dua orang sahabat mendatangi Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha, bertanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kata Aisyah, apa yang harus aku sampaikan? Semua akhlaknya itu baik. Apa yang harus aku sampaikan? Semua akhlaknya baik. Lalu Aisyah menceritakan dan menuturkan bagaimana satu potong peristiwa ketika Rasulullah SAW biasa kalau habis Isya tidur sejenak, lalu nanti bangun di tengah malam, pergi ke tempat wudhu, mengambil air wudhu, lalu sholat malam, dan ketika sholat malam itu Nabi SAW menangis sesenggukan, sehingga tikarnya menjadi basah. Itu diceritakan oleh Aisyah. Kepada siapa? Kepada dua orang sahabat itu yang pengen ngerti betul tentang perilaku Rasulullah SAW. Kata Aisyah, begitu yang terjadi, Nabi menangis sampai akhirnya Bilal datang untuk azan, dan ketika Nabi keluar dan Bilal mengetahui kalau Rasulullah SAW menangis, Bilal lalu mengatakan, kenapa Anda menangis ya Rasulullah SAW? Padahal Anda adalah orang yang sudah diampuni dosa sebelumnya atau dosa-dosanya akan datang. Lalu beliau menyampaikan dan mewartakan bagaimana aku tidak menangis sementara tadi malam turun kepadaku satu ayat yang kalau orang membacanya tetapi tidak merenungkan dan memikirkannya, maka celakalah dia. Itulah ayat yang sering kita baca itu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi teman-teman sekalian, dua orang sahabat itu hanya satu peristiwa saja bagaimana para sahabat itu memiliki kerinduan yang sangat besar untuk mengetahui sedetail-detailnya
dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau para sahabat yang dekat sezaman saja mereka memiliki kerinduan seperti itu, tentu kita semestinya lebih memiliki rasa rindu dan keinginan yang besar untuk mengetahui bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. Itu yang saya kira penting untuk kita lakukan. Nah, yang ketiga, setelah kita mempelajari kepribadian Rasulullah SAW, kita mencoba untuk mendekatkan diri kita dengan akhlak Rasul melalui unit-unit perilaku secara sederhana ya. Maksud saya begini ya, begitu kita mempelajari Rasulullah SAW itu, kita lalu mengubahnya menjadi unit-unit perilaku sekecil-kecilnya gitu, sesederhana-sederhananya. Ini harus kita, maksud saya harus kita terjemahkan menjadi unit perilaku gitu dalam diri kita. Nah, itu yang penting gitu sebenarnya. Saya melihat ada mungkin bagian dari kelemahan kita itu, kita seringkali mempelajari banyak hal, tetapi kita tidak pernah mengubahnya menjadi unit-unit perilaku di dalam diri kita. Kita mengetahui banyak informasi dan kita suka sekali dengan banyak informasi, tetapi seringkali, apalagi informasi-informasi yang kita belum pernah gitu, tetapi masalahnya kita tidak pernah mengubahnya menjadi unit-unit perilaku gitu. Kalau kita mendengar sirah Rasulullah gitu, kita merasa senang banget. Kalau kita mendapatkan informasi-informasi baru yang detail, yang di dalam sirah-sirah umum itu kita tidak mendapatkannya. Atau misalnya kita seperti halnya kita membaca ayat di dalam Al-Quran, Al-Quran itu tidak menyebutkan siapa nama itu, persis seperti halnya ketika Al-Quran menyebutkan misalnya gini ya, wajah amin aqsal Madinah rajulu yas'a, seperti halnya di surat Yasin ayat 20 itu. Al-Quran hanya menyebut rajulun yas'a, seorang laki-laki yang datang bergegas dari pinggiran kota. Siapa nama itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu kita senang banget gitu kalau kita mendapatkan detailnya. Oh, nama laki-laki itu gitu. Kita mendapatkan segudang informasi tentang beliau, tentang siapa laki-laki itu. Tapi kita luput satu hal. Apa itu? Mengubah seluruh informasi itu menjadi unit perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seringkali saya menemukan beberapa teman-teman itu yang mereka sederhana saja di dalam pengetahuan. Mereka biasa saja dalam kapasitas keilmuannya, tetapi setiap kali menyimak sesuatu, lalu dia terjemahkan dalam unit-unit perilaku yang sekecil-kecilnya gitu, yang bisa dia lakoni dan bisa dia jalani. Itulah yang menjadikan dia berubah gitu. Sementara yang satu yang menimbun pengetahuan-pengetahuan itu lalu lupa untuk menjadikan sebagai unit-unit amal dan perilaku, akhirnya seluruh pengetahuannya tidak berbekas di dalam perilakunya. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya teman-teman sekalian menurut saya adalah begitu kita mempelajari kepribadian Rasulullah SAW itu, kita berusaha untuk menerjemahkan di dalam unit-unit perilaku di dalam diri kita itu. Misalnya begini ya, kalau kita membaca perilaku orang itu kan kadang kita ada sisi terluar, tapi sekaligus ada sisi terdalam, ada surface structure-nya, itu sesuatu yang bisa untuk kita amati dan kita lihat. Tetapi sekaligus juga ada deep structure-nya, sisi terdalamnya. Misalnya gini ya, kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW, kita pelajari Rasulullah SAW, cara jalannya itu seperti apa. Lalu kita menemukan satu informasi, idza masya takaffa'a takaffu'an. Kalau beliau itu berjalan dengan cepat, seperti halnya kalau seseorang jalan melewati jalanan yang menurun. Itu kan surface structure-nya, sisi terluarnya adalah, oh jalannya itu seperti halnya jalan orang menurun gitu. Tapi kan kita perlu untuk juga melihat kira-kira deep structure-nya itu apa. Sisi-sisi terdalamnya itu apa.
Dan itu yang akan kita gunakan untuk menerjemahkan dalam unit-unit perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, teman-teman semuanya. Oh, Nabi itu ternyata kalau jalan itu cepat. Ini kan spiritnya apa? Spiritnya adalah ternyata Rasulullah SAW itu orang leda-lede. Dia bergegas. Kalau mau kemana, pergi kemana, berjalan, melakukan sesuatu, berarti Nabi itu bergegas, tidak leda-lede. Sekaligus Nabi itu ternyata antusias banget ya. Kalau melakukan sesuatu itu antusias, jalannya saja seperti itu memperlihatkan kalau jalannya itu jalan orang yang antusias. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi kita tidak sekedar menangkap itu sebagai informasi, oh Nabi itu jalannya itu cepat gitu, tetapi kita mencoba untuk menerjemahkan dalam unit-unit perilaku kita. Oh berarti kita itu harus menjadi anak-anak muda yang cak-cak bergegas. Kalau ada sesuatu itu kita langsung bergegas, cak-cak melakukan itu. Sekali lagi tidak leda-lede gitu. Bukankah tidak leda-lede itu adalah pribadi yang magnetis gitu. Nah itu contoh-contoh sederhana bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan. Kita nanti terjemahkan misalnya bagaimana kita kalau mau menghadiri kajian, bagaimana kalau kita akan mendatangi syuro atau rapat. Berarti dalam situasi daring seperti ini, misalnya ya, dalam situasi daring seperti ini, jalan cepat itu kita terjemahkan dengan apa? Itu kan deep structure-nya kan sebenarnya adalah bergegas. Karena kita ingin menangkap sisi bergegasnya itu, meskipun kita tidak berjumpa, kita masing-masing berada di rumah, maka kita akan menyambut itu dengan bergegas. Sekaligus juga antusias gitu. Nah itu yang akan menyebabkan, sahabat sekalian, teman-teman semuanya, setiap unit-unit amal kita itu, setiap perilaku Rasulullah SAW itu akhirnya kita dekati dengan sedekat-dekatnya, karena kita mencoba untuk menerjemahkannya dalam unit-unit perilaku yang memungkinkan untuk kita lakukan. Gitu. Misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita agar bergaul dengan banyak orang. Misalnya ya, kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuturkan kepada kita bahwa bergaul dengan seseorang sekaligus bersabar dengan mereka itu jauh lebih baik dibandingkan tidak bergaul dan tidak bersabar dengan mereka. La yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Jadi orang yang bergaul sekaligus dia bersabar dalam pergaulan itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak bersabar. Itu kalau mau kita terjemahkan kira-kira mau seperti apa gitu dalam unit-unit perilaku. Oh berarti para aktivis dakwah itu adalah orang-orang yang grapyak. Setiap ketemu dengan orang itu semana grapyak gitu. Dia asik gitu. Karena dia bukan orang yang gampang coklean itu. Apa ya bahasa Indonesianya apa? Yusuf. Dia tidak menjadi orang-orang yang gampang patah karena berhadapan dengan karakter yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi dia menjadi pribadi yang kuat, akhlaknya kuat. Orang gampang mutungan gitu loh. Kan kadang-kadang kita itu seringkali berhadapan di organisasi ketemu dengan orang yang gampang mutungan gitu karena karakter yang berbeda gitu. Aktivis dakwah kok mutungan gitu. Hadis ini lalu kita terjemahkan, oh kita itu harus menjadi pribadi yang kuat, yang enak aja bergaul dengan orang karena karakternya memang seperti itu. Karena rupa-rupanya mukmin yang bergaul dan bersabar dalam pergaulan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Ini sekaligus kira-kira gini ya, maaf ya, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu menjadi orang yang cuek gitu. Sholat bareng di masjid, ada jamaah yang lain gitu, kita itu
juga nggak menyapa sama sekali. Habis sholat kita selesai wirid zikir, habis itu pergi begitu saja gitu. Padahal kan kita dai. Salah satu karakter dai yang paling utama adalah kita itu bisa diterima oleh banyak karangan. Tapi itu tadi ya, kita itu seringkali bersembunyi, ini kan karakterku, aku nggak punya masalah kok gitu. Ya memang nggak punya masalah, kamu nggak merasa punya masalah gitu. Tapi kan kita itu tidak sekedar hidup dengan tidak bermasalahnya itu. Tapi apakah perilaku kita itu dekat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak? Yang semestinya kan kita bisa bergaul, berakrab-akrab gitu dengan banyak orang. Itu persis kalau dulu di masa-masa sebelum pandemi, teman-teman kita semuanya naik bis kota, misalnya gitu ya. Lalu di sebelah kita duduk, atau teman-teman mau pulang dari Jogja, mau pulang ke rumah gitu. Kita satu travel, satu kendaraan dengan orang lain, kita punya di samping kita itu ada yang duduk gitu. Sepanjang perjalanan itu dari Jogja ke Cilacap itu nyaris kita diam aja, nggak pernah ngobrol gitu. Itu kan sebenarnya kita menganggap itu nggak punya masalah gitu. Tetapi kita kan semestinya berpikir ini yang dicontohkan Nabi atau enggak ya? Sepanjang perjalanan 5 jam, 4 jam itu dari Jogja sampai Cilacap lalu nggak ada obrolan sama sekali dengan orang yang di samping kita, itu kira-kira baik ataukah tidak? Gitu ya. Nah, sementara dalam praktek-praktek bagaimana Nabi berinteraksi, kita menemukan bahwa beliau adalah pribadi yang sangat gerap ya dengan siapapun, dekat dengan siapapun gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu contoh-contoh sederhana bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kita itu dengan Rasulullah SAW. Tapi kuncinya tadi ya, memang kita itu senang banget kok dengan Nabi gitu. Terkagum-kagum dengan perilakunya, sehingga kita berusaha untuk mendekatinya dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana Nabi akrab dan gerabyak dengan sahabat yang bermacam-macam itu. Itu sesuatu hal yang menurut saya patut untuk kita contoh dengan sebaik-baiknya. Memperlakukan para sahabat dengan karakter yang bermacam-macam, itu sesuatu yang juga perlu untuk kita pelajari. Oh, ternyata Nabi itu orang yang luwes ya. Gitu ya. Nabi itu orang yang luwes. Dengan Mughirah bin Syu'bah yang kira-kira sahabat dekat, veteran perang Badar, Nabi bisa melakukan apapun, termasuk kira-kira dalam tanda kutip marah itu juga bisa untuk dilakukan. Tetapi ketika berhadapan dengan sahabat yang berjarak agak jauh, Nabi mengambil posisi-posisi yang berbeda. Nah, maksud saya, informasi-informasi detail seperti ini mengajarkan dan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang luwes ketika kita itu bergaul. Nah, ini contoh-contoh hal yang sederhana yang bisa untuk kita pelajari teman-teman sekalian dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mungkin sulit untuk menjadi sempurna, tetapi kita senantiasa berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan kepribadian yang Islami itu. Sekali lagi, masing-masing kita pasti punya catatan. Kalau kita koreksi, pasti masing-masing diri kita punya catatan itu, catatan tentang kepribadian. Tetapi sekali lagi, bikinlah program yang amat sederhana yang berusaha untuk menerjemahkan pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW itu menjadi unit-unit perilaku yang bisa untuk kita lakoni. Sehingga program-program itu karena dia sering secara konstan kita lakukan terus-menerus, dia akan menjadi habit di dalam diri kita. Tetapi habit itu harus punya akar yang kokoh gitu maksud saya. Akar yang kokoh itu pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW. Itu menjadi pijakan kita. Gitu nggih, teman-teman sekalian, mohon maaf. Dipersilahkan kalau ada yang mau Dwi Budianto yang sudah mengisi agenda pada hari ini. Kami sudah sangat merindukan ya, kajian-kajian dari Forsalam, dan alhamdulillah hari ini dimulai kembali gitu. Nah, menarik ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Budianto, dan saya juga suka gitu dengan tulisan-tulisannya Ustadz Dwi Budianto. Beberapa saya punya gitu. Nah, saya ingin bertanya Ustadz, jadi terkait dengan kita mempelajari bagaimana kepribadian Rasulullah SAW itu kan kita bisa membaca kan dari Sirah Nabawi dan kisah-kisah lainnya. Mungkin
bukan hanya Rasulullah, tapi juga mungkin para sahabat dan sebagainya. Nah, apa yang Ustadz sampaikan tadi tentang bagaimana interpretasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dengan cepat gitu, sebagaimana turun di jalanan yang menurun, jalan di jalan yang menurun. Nah, apakah kita itu tuh bisa gitu, secara mungkin sedikit bebas untuk menginterpretasikan bahwa bagaimana kepribadian Rasulullah itu dengan tadi gitu, misalnya berjalan yang cepat artinya Rasulullah itu bergegas, bersegera dan sebagainya. Nah, lalu kalau misalnya kisah-kisah yang lain, apakah kita juga bisa gitu menginterpretasikan dengan apa yang kita pahami sendiri itu? Mungkin itu sih pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, itu Oh ya, ini langsung. monggo Ustadz, langsung saja. Baik, teman sekalian, terima kasih ya, Aditya. Apakah kita bisa membuat interpretasi bebas tentang perilaku Rasulullah SAW itu? Saya kira tadi di awal kita mencoba untuk mendahului dan mengawali dengan mengilmui kepribadian Rasulullah SAW ya. Itu yang menjadi kunci utama kita. Jadi itu yang menjadi kunci utama kita. Lalu dari keilmuan kita itu kita berusaha tidak sekedar menangkap pada sisi luarnya, tetapi kita berusaha untuk menangkap spiritnya itu apa. Jadi ada sisi spirit, tetapi sekaligus juga ada sisi perilaku luar yang bisa untuk kita amati. Kan gini ya, hadis itu kan menjelaskan Nabi itu kalau berjalan itu tegak. Jadi Nabi itu kalau berjalan itu tegak. Jalannya seperti halnya orang melewati jalanan yang menurun, itu kan artinya yarodun tegek gitu ya. Nah, ini kan perlu untuk kita lihat. Mungkin ada orang yang dia sudah jalannya itu tegek, tetapi ruh spiritnya itu nggak ada gitu. Bisa dipahami ya. Padahal spiritnya itu adalah spirit yang semestinya ada energi, jalannya itu tegak, cepat, tetapi sekaligus juga ada spirit, ada energinya itu. Nah itu yang penting. Seringkali kita itu hanya menangkap pada sisi-sisi surface-nya saja, surface structure-nya saja, struktur luarnya saja. Kira-kira begitu. Itu yang dari mana kita mengetahui kalau Nabi itu penuh antusias dan sebagainya gitu. Kita bisa membaca dari riwayat-riwayat yang lainnya. Dan kita menemukan juga penjelasan-penjelasan bahwa memang karakter-karakter positif dari mereka yang berdakwah itu rata-rata itu bergegas ya. Kayak tadi ya, wajah bin Aqsal Madinah rajulu yas'a, seorang laki-laki yang berjalan dengan bergegas gitu. Jadi nyaris itu yang kemudian kita jadikan sebagai terjemahan sisi surface structure sekaligus juga deep structure-nya itu seperti apa gitu. Karena kadang-kala sisi luar kita contoh, tetapi ruhnya nggak ada, nggak dapat gitu. Nah itu yang kita tidak menghendaki ya, tidak menghendaki yang seperti itu. Seseorang menyapa, memberikan salam, tetapi kedengarannya itu bukan keramahan, itu kan memungkinkan terjadi kan. Seseorang kelihatannya menyapa, atau seseorang menegur, tetapi cara dan spiritnya itu menjadi sangat berbeda. Nah itu yang saya maksudkan bahwa kita perlu untuk mencontoh Rasulullah SAW itu pada dua sisi itu sekaligus. Satu sisi-sisi yang bisa untuk kita amati, tetapi sekaligus juga sisi yang menjadi bagian dari ruh dan spirit beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi, misalnya gini ya, Nabi mengatakan jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati gitu. Lalu kita perlukan untuk menerjemahkan ini dengan cara belajar, kira-kira
Rasulullah SAW itu kira-kira begitu atau enggak ya? Jangan sampai kita lalu menerjemahkan dengan cepat, kita langsung menerjemahkan, oh berarti kita itu enggak boleh untuk tertawa. Begitu ada teman kita bikin candaan gitu langsung, ya diam, mohon diam. Jangan tertawa, karena tertawa itu mematikan hati gitu. Terus kelakap semuanya, diam semuanya gitu. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah memang seperti itu atau tidak? Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW hidup, spiritnya itu bisa kita tangkap bagaimana kehidupan Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya gitu. Ada nggak sih Nabi itu bercanda dengan para sahabat gitu? Sehingga dengan cara seperti itu kita bisa memahami konteks hadis itu seperti apa. Oh ternyata suatu saat Nabi SAW datang ke pasar, lalu ketemu dengan Zahir bin Haram. Zahir bin Haram itu salah seorang sahabat dari kampung. Dia jarang ke tempat Rasulullah SAW karena jaraknya. Tetapi kalau datang, itu Nabi senang banget dengan Zahir bin Haram ini. Bahkan kalau Zahir bin Haram mau pulang kampung itu, Nabi senantiasa menitipkan oleh-oleh untuk beliau. Senang banget gitu, dekat sekali. Lalu suatu saat Zahir ini berdagang di pasar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang dilakukan oleh Rasul, beliau datang ke pasar, lalu mencari Zahir bin Haram yang sedang berjualan. Dengan mengendap-endap, Nabi mendekati Zahir bin Haram. Begitu sampai di dekatnya, dipeluknya dari belakang. Zahir ini dipeluknya dari belakang. Kata Zahir, lepaskan toh, lepaskan. Colke, gitu. Kata Rasul, siapa yang mau membeli laki-laki ini? Yo, siapa yang mau membeli laki-laki ini gitu. Yo, didol gitu. Siapa yang membeli laki-laki ini? Begitu Zahir mengetahui dan mendengar suara yang amat dia kenali itu dari belakang, beliau lalu melepaskan rontaan itu. Dia tidak lagi meronta, yang dilakukan adalah mendekatkan punggungnya dengan dada Rasulullah SAW. Lalu Zahir mengatakan, ya Rasul, mana ada orang yang mau membeliku? Aku ini orang yang tidak berharga sama sekali. Aku kan nggak ada nilainya, aku nggak berharga sama sekali. Lalu sambil memeluk Zahir bin Haram itu, Nabi membisikkan, enggak Zahir, engkau amat berharga di hadapan Allah SWT. Kamu itu amat mahal di hadapan Allah. Dari situ kan kita ngenak, loh, ternyata Nabi itu juga gojekan di tempat umum itu, Nabi juga gojekan gitu. Dalam batas-batas tertentu, kira-kira kan bahasa sederhananya mungkin ya rada-rada ngeprank gitu. Jadi gojekan bersama dengan sahabat, bercanda dengan mereka, itu juga dilakukan oleh Nabi, dan itu nggak gengsi-gengsian gitu toh. Ini kok Nabi kok gojekan yang pasar gitu. Ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau akrab dengan banyak orang. Tapi apalagi yang bisa untuk kita pelajari dari kisah sederhana itu? Mungkin kita bisa belajar tidak sekedar akrabnya kan, tetapi bagaimana responsifnya Nabi untuk mendatangi orang lain. Mungkin bahasa sederhananya, Nabi itu aktif ya untuk mendatangi mutarobinya, untuk mendatangi adik-adik binaannya, untuk menyapa mereka. Nabi kan sampai datang ke lokasinya. Ini mana lokasinya? Oh, pasar, maka dia datangi ke pasar gitu. Betapa antusiasnya Nabi untuk merangkul banyak orang itu. Tetapi sekaligus juga kita belajar betapa dekatnya Nabi, betapa intensifnya Nabi untuk membangun kadar hubungan yang dekat dengan para sahabat itu. Kira-kira begitu ya, bisa difahami ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus mentautkan dengan banyak hal, kita perlu untuk mengilmui banyak hal, sehingga kita bisa menangkap spirit di balik peristiwa sekaligus perilaku Rasulullah SAW itu, sehingga kita tidak sekedar meniru pada sisi yang terlihat, tetapi sekaligus kita juga bisa menangkap spiritnya, sehingga nanti perilakunya bisa jadi berbeda dalam konteks-konteks yang berbeda. Kita bisa menerjemahkan itu ya, itu yang saya maksudkan. Dengan sekali lagi, biar kita bisa menerjemahkan spirit itu pada konteks-konteks yang berbeda. Kira-kira begitu aja, mohon maaf.
Terima kasih Ustadz. Kemudian Ustadz ada pertanyaan lagi. Ada 3 pertanyaan totalnya. Mungkin yang pertama dulu ya Ustadz. Ustadz, bagaimana ciri karakter orang yang bijak dalam menggunakan ilmunya? Baik, teman sekalian, ketika kita mencoba untuk menerapkan keilmuan-keilmuan yang kita pahami itu, kita perlu untuk memahami tentang kebertahapan sesuatu. Saya kira itu juga satu hal yang penting ya. Kita perlu untuk mengetahui kebertahapan sesuatu. Bahwa misalnya ketika kita berhadapan dengan orang lain, seringkali kita perlu untuk memahami bahwa seseorang itu dalam menerapkan sesuatu perlu untuk bertahap, sehingga kita menjadi pribadi yang relatif arif dan bijak ketika kita berhadapan dengan orang lain itu. Seorang dai itu begitu dia memiliki keilmuan yang kokoh itu, dia akan memahami tentang proses seseorang untuk menerapkan segala sesuatu. Dan itu menurut saya satu hal yang penting ya, penting untuk kita lakukan. Seorang dai juga perlu untuk memahami tentang hal-hal seperti itu. Kita mengetahui tentang keilmuan sesuatu, ketika kita mencoba untuk membimbing orang lain menerapkannya, kita perlu untuk menyadari bahwa seseorang itu butuh proses. Jadi butuh proses secara bertahap. Contoh sederhana ya, teman-teman sekalian. Bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk membimbing seseorang itu dengan sebaik-baiknya, dan itu bagian dari kearifan menurut saya. Ada salah seorang sahabat, saya pernah menceritakan, ada salah seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hatim As-Sulami. Muawiyah ini orang Arab gunung yang kalau datang ke tempat Nabi itu jarang-jarang. Karena jarang-jarang maka ilmunya itu tertinggal gitu. Dibandingkan dengan yang lainnya. Para sahabat yang lain sudah mendapatkan ilmu kalau di dalam sholat itu nggak boleh bicara. Muawiyah belum ngerti tentang itu. Yang diketahui oleh Muawiyah adalah kalau ada orang bersin, maka ucapkanlah yarhamukallah. Suatu saat datanglah Muawiyah ini ke tempat Nabi SAW. Nanti cerita ini teman-teman bisa cari di hadis riwayat Muslim pada bab tidak diperkenankannya bicara pada saat sholat. Ketika datang ke tempat Nabi, para sahabat sedang sholat, maka ikutlah Muawiyah bin Hatim As-Sulami itu sholat. Di tengah-tengah sholat kok delalahnya itu ada yang bersin ya, jepret gitu, asing gitu. Lalu dengan refleks Muawiyah mengatakan yarhamukallah, yarhamukallah. Nah, anehnya beberapa orang sahabat itu malah menoleh ke arah sumber suara. Jadi mereka noleh ke arah Muawiyah bin Hatim As-Sulami itu, ditoleh itu. Teman-teman bisa bayangkan kalau sedang sholat lalu ada orang yang menoleh ke arah Anda semuanya, tentu kita merasa janggal, aneh gitu. Maka Muawiyah juga merasakan begitu yang sama. Kok aneh kok nonton aku ya gitu. Maka dia lalu bertanya pada para sahabat itu di tengah-tengah sholat itu dia bertanya, ngopo gitu. Nah ini para sahabat itu bingung, piye kan jawabnya gitu. Nah jawab ya batal gitu, raisa gitu. Maka mereka menggunakan tangannya untuk menepuk paha, itu maksudnya diamlah, meneng atau tetap, meneng itu ya di sholat gitu. Kira-kira begitu kalau dibahasakan ya. Tapi Muawiyah nggak paham juga, maka dia bertanya untuk kesekian kalinya, apa ya kok kowe do nolehi ngopo gitu. Sampai akhirnya sholat selesai, dan ini penuturan dari Muawiyah bin Hatim As-Sulami sendiri, kata dia, tidak ada orang yang sebaik Rasulullah SAW, nggak ada yang sebaik beliau. Dalam situasi saya salah seperti itu, beliau tidak menghardiku, beliau tidak memarahiku, beliau tidak ngolok-olok aku gitu. Cah gunung makan nenek likok sing sregep gitu, nggak pernah sama sekali. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Muawiyah kalau sedang sholat tidak boleh bicara. Fa innamah hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Karena sesungguhnya di dalam sholat itu hanya membaca tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, betapa Rasul itu bersikap yang sangat arif di dalam penerapan ilmu. Demikian pula kita akan menemukan
pada praktek-praktek yang lainnya, bahwa zina itu sesuatu yang betul-betul dilarang. Tetapi ketika ada anak muda yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, ya Rasul, boleh nggak aku zina? Perhatikan, beberapa orang sahabat kan hampir mau memukul anak muda itu. Iki saya kurang ajar gitu. Pertanyaan jangan mutu tenan gitu. Itu hampir dipukul gitu. Tetapi Nabi mengatakan, sebentar, saya ingin tanya gitu. Kalau saudara perempuanmu dizinai, kamu mau nggak atau enggak? Itu kan kira-kira gini ya, kita punya keilmuan, seseorang itu punya ilmu yang kokoh, tetapi cara untuk menyadarkan orang, cara untuk membimbing orang, cara untuk mengarahkan orang itu diterapkan dengan searif-arifnya, dan itu penting gitu. Kita seringkali begitu mengetahui yang sedikit, lalu kita jadikan itu untuk menghakimi dan menilai orang. Paham ya? Tugas seorang dai itu bukan menghakimi. Tugas seorang dai itu adalah membimbing dan mengarahkan. Buat apa kita menghakimi sementara tidak ada perubahan pada diri seseorang? Yang kita harapkan itu adanya perubahan pada diri seseorang. Disitulah para murabi, guru ngaji, para ustadz, para tutor itu berperan untuk mengubah orang. Dia bukan ahli pidato, tetapi dia adalah pembimbing yang membimbing orang itu ya. Nah, keilmuan yang kokoh itu menjadikan seseorang menjadi jauh lebih arif karena dia mengetahui bagaimana letak ilmu itu sekaligus bagaimana proses untuk bisa menerapkannya. Kira-kira begitu, Nji. Wallahu alam ya. Mohon maaf ya kalau misalnya salah yang saya maksudkan ya. Oke Ustadz, berikutnya pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, saya pernah dengar adanya istilah atribut diri yang sifatnya menetap dan tidak bisa diubah, sementara akhlak sendiri dapat berubah dan diperbaiki. Mungkin bagaimana ya Ustadz agar kita bisa tahu mana yang sebenarnya bisa kita ubah dan mana yang tidak. Terima kasih. Baik, mungkin nanti teman-teman psikologi yang bisa menjawab ini ya. Ini ada nggak teman-teman psikologi? Ada sepertinya Ustadz. Tolong dibantu dijawab tuh. Ayo, siapa? Cuma ilmunya udah sampai belum ini? Yuk. Ada yang mau menjawab? Yuk, siapa? Teman-teman psikologi yang punya otoritas keilmuan nih. Waduh. Teman-teman sekalian, saya lebih meyakini begini ya. Saya lebih meyakini bahwa tolak ukur untuk membentuk kepribadian kita itu mendekatkan diri yang ideal, diri kita itu dengan diri yang ideal. Itu yang saya meyakininya gitu. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan diri kita itu dengan diri ideal. Diri ideal itu itu yang mana gitu. Diri yang ideal itu tentu bukan diri yang diungkapkan oleh orang lain, tetapi diri ideal itu adalah diri yang diidealkan oleh Islam itu sendiri. Nah, kita itu perlu untuk mendekat ke arah sana gitu. Jadi kita perlu untuk mendekat ke arah sana. Misalnya kita itu jarang untuk tersenyum misalnya, kita jarang untuk ramah, maka kita tidak pernah akan menganggap bahwa karakter itu sebagai karakter yang konstan. Bisa dipahami ya? Kita tidak menganggap diri kita itu hal yang konstan. Saya harus berlatih, bersungguh-sungguh untuk bisa tersenyum. Mungkin keramahan kita itu berbeda dengan keramahan teman-teman yang lain. Kadarnya itu yang berbeda. Bisa jadi gitu, kadarnya berbeda. Tetapi kita berusaha untuk menerjemahkan perintah Rasulullah SAW itu di dalam diri kita, sehingga kita mendekati aku yang ideal itu. Kedirian kita yang ideal itu, yang diidealkan oleh Islam itu yang seperti apa. Sekali lagi, mungkin kadarnya berbeda ya. Keramahan Ah Yusuf itu mungkin agak berbeda dengan keramahan Ah Aditya. Senyumnya mungkin juga agak berbeda gitu. Tetapi kita tetap berusaha untuk ke arah sana. Kadarnya mungkin berbeda. Ada teman yang ceria banget gitu. Ya kita
ideal kita itu kan bukan pada teman kita, lalu kita, oh berarti kalau ceria itu harus seperti itu gitu. Itu nanti malah menjadi aneh gitu. Itu nanti akan menjadi aneh. Yang kita inginkan adalah kita menjadi pribadi yang dekat dengan kepribadian yang ideal itu, meskipun sekali lagi satu dengan yang lainnya nanti kadarnya berbeda-beda. Sekali lagi bisa jadi nanti kadar satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang memang sejak awal itu dia memang grapya gitu, mudah cair, ketemu dengan orang itu ceritanya banyak gitu, bahkan malah sulit untuk dihentikan gitu. Sementara ada yang mau memulai saja itu sulitnya bukan main. Tetapi teman-teman sekalian, sekali lagi saya lebih menyepakati bahwa ketika kita bersemangat bersungguh-sungguh untuk mendekati kedirian yang ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu kita tidak berpikir tentang hasilnya nanti seperti apa ya. Bukan pada perkara itu, tetapi bahwa ketika kita berusaha untuk ke arah sana itu, proses ke arah sananya itu sendiri adalah bagian dari ikhtiar dan ibadah. Spiritnya apa? Spiritnya adalah ittiba Rasulullah SAW. Gitu. Nah itu yang menurut saya penting untuk kita lakukan. Nah terkait dengan atribusi diri, nanti teman-teman psikologi ya yang punya otoritas untuk menjawabnya. Gitu. Hanya saya khawatirnya begini ya, jangan sampai seseorang itu bersembunyi di balik ini ya, di balik tadi di balik alasan-alasan ya aku itu gini gitu, ya bakatku itu gini gitu. Jangan sampai kita bersembunyi di balik itu. Usaha terlebih dahulu, berikhtiar terlebih dahulu karena itu bagian dari proses. Ketika sekarang sedang gencar-gencarnya bicara tentang bakat itu, pemetaan bakat dan sebagainya, saya kok tapi mohon maaf ini cuma pendapat pribadi yang juga perlu untuk diverifikasi secara keilmuan ya. Saya lebih menyepakati seseorang itu harus siap menjadi pembelajar. Karena kita itu hidup berdasarkan pada orientasi hidup kita, sehingga kebutuhan suatu saat itu, kebutuhan kita ke depan apa, itu yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Itu yang sekali lagi harus kita pahami. Jangan sampai suatu saat kita ketika mendapatkan amanah tertentu, lalu kita beralasan gitu, mohon maaf ya saya nggak bisa itu, saya nggak bisa, karena itu bukan bakat saya. Karena itu bukan diri saya, jadi saya nggak bisa gitu. Saya khawatir kalau dalam konteks yang lain, misalnya seperti halnya yang dilakukan oleh Jad bin Qais ketika diminta oleh Rasulullah SAW, Jad, kamu datang ke Bani Asfar ya. Kamu datang ke Bani Asfar, tinggal di sana selama 1 tahun, lalu lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi itu. Lihat apa rencana-rencana mereka. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Jad bin Qais? Dia bilang, ya Rasul, saya dikasih dispensasi lah. Diri saya itu mau dikasih dispensasi, nggak usah saya berangkat, jangan saya. Dan jangan, kalau Anda memilih saya, nanti saya akan terjebak pada fitnah. Jangan jerumuskan saya kepada fitnah loh. Loh kok dijerumuskan ke dalam fitnah itu gimana? Loh Anda kan tahu ya Rasul, saya itu dikenal oleh teman-teman juga banyak yang tahu kalau saya itu punya tabiat gampang tertarik dengan akhwat. Jadi saya itu gampang banget kalau cah ayu ngono iki langsung tertarik gitu. Jadi jangan saya lah gitu. Wanita-wanita Bani Asfar itu kan terkenal cantik-cantik. Anda juga tahu, semuanya juga tahu kalau wanita-wanita Romawi itu cantik-cantik. Nah, saya khawatir kalau Anda tugaskan saya ke sana, saya nanti terjerumus ke dalam fitnah. Ini wong kok kayak alasan baik gitu. Nah, ini yang jangan sampai kita ke arah sana ya. Menggunakan kedirian kita itu sebagai alasan untuk menepis seluruh peluang-peluang kebaikan. Kira-kira begitu. Sehingga spirit seorang muslim menurut saya adalah spirit untuk tumbuh dan berkembang terus-menerus, sehingga yang dimiliki adalah spirit sebagai seorang pembelajar. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu nanti anugerah dari Allah itu. Kira-kira begitu, Nji. Mohon maaf banget gitu. Nanti teman-teman psikologi yang Mbak jawab itu. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin ini kan
teorinya mungkin teori ini ya psikologi barat. Mungkin nanti teman-teman bisa baca yang psikologi Islam biar tahu perbandingannya. Mungkin kan cara pandangnya beda ya antara yang psikologi barat dengan psikologi Islam. Mungkin begitu. Kemudian ini Ustaz terakhir ada pertanyaan terakhir. Boleh dijelaskan lagi Ustaz maksud hadis yang karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Quran seperti apa yang dimaksud dalam hadis tersebut? Teman-teman sekalian, kalau Aisyah menyampaikan akhlak Rasulullah SAW itu seperti halnya Al-Quran, berarti itu sekaligus menjadi penjelasan bahwa kepribadian Rasulullah SAW itu mungkin malah jawabannya begini, akhlaknya, kalau kamu ingin mengetahui akhlaknya Al-Quran itu, akhlak yang menjadi nilai-nilai dari Al-Quran, maka cara kita adalah melihat Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanyakan akhlak Quran yang seperti apa, mungkin jawaban yang paling singkat adalah akhlak yang menjadi perilaku keseharian Rasulullah SAW. Bagaimana bentuknya, kita bisa merujuk pada kehidupan Rasulullah SAW. Pada bagian apa saja akhlak itu, misalnya kita bisa merujuk pada akhlak Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu? Kira-kira apa saja yang dilakukan? Bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Bagaimana ketundukan Rasulullah SAW? Bagaimana keikhlasan Rasulullah SAW? Bagaimana ketakwaan Rasulullah SAW? Kira-kira begitu ya. Lalu akhlak Rasulullah SAW kepada diri sendiri itu seperti apa? Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri kita, merawat diri kita. Bagaimana Nabi mengajarkan untuk cara makan yang baik, bagaimana Nabi mengajarkan makanan yang halal dan baik untuk diri kita, dan seterusnya gitu. Itu bagian dari akhlak, bagaimana kita dituntun untuk mandi gitu, dan seterusnya. Atau kita bisa pelajari juga bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada keluarga, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang lain, sahabat, tetangga, bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam bermasyarakat, dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana akhlak yang Qur'ani itu, sebenarnya kita bisa mengembalikan lagi pada jawaban akhlak itu, kalau kita ingin melihat bukti nyatanya, modelnya, dan biar gamblang, maka kita perlu untuk melihat bagaimana Nabi SAW menerjemahkan Al-Quran itu dalam perilaku keseharian. Kira-kira begitu, Nji. Nah, itu butuh pembahasan panjang lagi kan. Nanti sebenarnya perlu untuk kita pilih satu persatu ya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada keluarga gitu. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap diri sendiri. Bagaimana Islam mengatur akhlak kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, itu poin-poin yang saya kira penting untuk kita pelajari secara lebih detail. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin karena sudah kita sampai pada penghujung acara, terima kasih atas materi dan juga jawaban dari Ustadz Dwi Budianto, dan juga kepada teman-teman terima kasih sudah menghadiri kajian ini. Jangan lupa pekan depan juga akan ada kajian Ahad sore. Semoga teman-teman bisa konstan ya, jadikan ikut kajian ini sebagai akhlak. Iya gitu ya. Konstan, jadi ya teman-teman kalau tidak berhalangan, semoga teman-teman bisa hadir lagi di pekan depan. Oke, mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah di masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari menyongsong hari Senin bagi teman-teman yang besok kuliah. Semangat ya hari Senin.